Shalom, selamat berjumpa di ibadah minggu pertama di bulan Mei ini. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, mari kita sama-sama siapkan hati kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur buat pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk boleh menikmati hadirat-Mu, baik dalam pujian khususnya lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau, memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami yang melayani di tempat ini, maupun saudara kami di mana saja berada Tuhan. Engkau memberikan berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Mari sama-sama katakan, udahkan temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari katakan kerinduan dalam pujian, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku selama-lamanya.
pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Biar setiap yang bernapas memuji dan memuliakan Engkau. Yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama, amin, haleluya. Mari saudara-saudara kita naikkan pujian bahwa kita semua lebih daripada pemenang dalam situasi apapun, sebab jika Allah berpihak pada kita, siapa yang akan melawan kita? Haleluya. Mari saudara kita katakan sama-sama, haleluya. Kita lebih dari pemenang.
Haleluya, sebab kita semua sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya firman yang menguatkan kita. Sebab iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, mungkin tidak ada jalan. Percayalah ketika datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ada jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Sekali lagi naik ke
sampingku dan memberiku jalan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah online yang ke-7 di masa pandemi COVID-19 yang ada di Surabaya ini, kami tetap merasa bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan orang percaya, dan Engkau selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu mendengar firman Tuhan.
Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, khususnya bagi jemaat JKI Nirwana Blessing Pos Surabaya. Pagi hari ini mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat pertama sampai 30. Di mana Injil Yohanes ini judul perikopnya berbicara tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria?" Lalu penulis Alkitab memberikan catatan dalam kurung dikatakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang baru saja kita baca, sedang menceritakan tentang perjalanan Yesus dari Yudea menuju ke Galilea. Kalau kita melihat peta, maka kita akan tahu bahwa sebetulnya ada dua jalan alternatif di mana seseorang bisa melaluinya saat mereka akan melakukan perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea. Rute yang pertama yang bisa mereka lakukan adalah dari Yudea mereka melewati Samaria, lalu mereka bisa masuk langsung ke Galilea, dan itu membutuhkan tempo 3 hari perjalanan. Lalu rute yang kedua adalah mereka dari Yudea, mereka harus menyeberang sungai Yordan sebelah timur, menyusur ke utara, berbalik ke Yordan Barat, baru mereka bisa masuk ke Galilea. Nah, namun itu membutuhkan tempo 6 hari perjalanan. Namun Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang Yahudi yang fanatik, mereka lebih memilih menyusur sungai Yordan dengan 6 hari perjalanan hanya gara-gara mereka tidak mau bertemu dan tidak mau berpapasan dengan orang Samaria. Karena itu penulis Alkitab memberikan catatan ayat 9 bagian akhir dikatakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Sebetulnya kalau bahasa kita sekarang dikatakan bahwa orang Yahudi itu benci sama orang Samaria. Tentu saja tidak semua orang Kristen mungkin memahami kenapa harus benci, bukankah mereka sama-sama orang Israel? Kenapa orang Yahudi benci dengan orang Samaria gitu ya? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sejarah berkata, setelah 3 raja Israel, yaitu Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo, maka Israel pecah menjadi 2 bagian, yaitu Israel Selatan dan Israel Utara.
Israel Selatan dengan kotanya Yerusalem diduduki oleh 2 suku. Lalu Israel Utara dengan kotanya Samaria diduduki oleh 10 suku Israel. Namun tahun sekitar 720 sebelum Masehi dikatakan bahwa Samaria jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar, bangsa Assyria, bangsa Babel. Maka orang-orang Samaria, khususnya yang pinter-pinter, yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat, yang memiliki potensi yang besar, mereka semua mengalami pembuangan ke Babel dan diangkutlah mereka menjadi tawanan di Babel. Sehingga kota-kota di Samaria tentu saja berkurang penduduknya. Dan oleh Raja Nebukadnezar sebagai seorang raja penakluk, dia mengirimkan 5 suku taklukannya yang lain, mengirimkan ke kota-kota di Samaria untuk menduduki kota-kota di Samaria. Kita akan buka Alkitab kita akan pindah ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan baca ayat 24, 29, 30, 31, dan 32 supaya kita mengerti tentang sejarah orang-orang Samaria. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 saya bacakan, judul perikopnya orang-orang Samaria. Raja Asyur mengangkat orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Ayat 29. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang Babel membuat patung Sukot-Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para allah di Sefarwaim. Di samping itu, mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca kita tahu bahwa Samaria telah tidak murni lagi. Mereka telah dimasukin dengan 5 suku-suku baru, suku-suku yang dikirimkan oleh Raja Asyur itu, dan 5 suku ini membawa serta 5 Baal mereka masuk ke Samaria. Karena perkawinan campur dan penyembahan kepada berhala itulah yang membuat Samaria sudah tidak murni lagi imannya kepada Tuhan. Sehingga orang Yahudi merasa benci dan merasa benar-benar tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria. Itulah yang terjadi pada saat itu. Karena masuknya 5 suku yang dikirimkan oleh Raja Asyur itu, sehingga terjadi perkawinan campur di Samaria. Bukan hanya perkawinan campur secara jasmani, namun penyembahan berhala membuat perkawinan campur secara rohani. Belum lagi ditambah budaya Yahudi di mana dikatakan wanita itu sangat tidak dihargai. Wanita menjadi kelas yang rendah. Bahkan dikatakan wanita tidak boleh bersaksi. Kesaksiannya hanya 50% yang boleh diambil. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi jangankan bersalaman atau berbincang-bincang dengan wanita, bahkan untuk berpapasan saja mereka rasanya najis. Dan itu yang saya alami beberapa waktu yang lalu saat saya melakukan perjalanan rohani ke Israel. Begitu melihat wanita, mereka langsung buru-buru menghindar supaya tidak berpapasan, Bapak Ibu Saudara.
Jadi bisa kita bayangkan waktu itu Yesus sedang melakukan perjalanan masuk ke Samaria, di mana sebenarnya orang Yahudi gak mau melewati Samaria. Ditambah lagi sesuatu yang mengherankan, wanita Samaria ini adalah wanita berdosa. Saya percaya, saya yakin Yesus tahu itu wanita adalah wanita berdosa. Wanita Yahudi saja yang baik-baik itu tidak dianggap. Apalagi ini wanita Samaria yang dianggap orang berdosa oleh orang Yahudi. Ditambah lagi wanita Samaria ini adalah wanita berdosa. Bahkan untuk orang Samaria sendiri, wanita ini dianggap sebagai sampah masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu Yesus datang menemui wanita ini, mengajak berbincang. Bahkan dikatakan Yesus meminta air kepada wanita ini. Sehingga tidak heran wanita ini pada ayat yang ke-9 berkata demikian. Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab kan orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Samarianya saja najis. Apalagi wanita ini bagi Samaria saja najis, apalagi bagi Yahudi. Najis double gitu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan pada saat itu bahwa hari kira-kira pukul 12 siang di daerah padang gurun, Bapak Ibu Saudara, pukul 12 siang itu adalah masa-masa di mana matahari itu sangat terik dan membuat dahaga yang begitu luar biasa. Sehingga wajar saja waktu itu kalau Yesus meminta air gitu ya. Kalau kita baca ayat yang ke-10 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang Dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat yang ke-11 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Bapak Ibu Saudara, pada masa itu sumur yang paling dangkal adalah kira-kira 30 meter dalamnya. Itu yang paling dangkal. Kita tidak tahu sumur Yakub pada saat itu berapa puluh meter ke dalam. Kalau 10 meter artinya kalau rumah satu lantai 3 meter, maka 30 meter ini 10 rumah dalamnya. Itu yang paling dangkal. Sehingga wanita ini berkata, kamu mau memberikan aku air hidup, kamu saja gak punya timba gitu. Bapak Ibu Saudara, seorang musafir pada saat itu bila mereka datang ke sumur dan mereka tidak bawa timba, maka mustahil bagi mereka untuk mendapatkan air. Bayangkan kalau cuma bawa timba, tidak bawa tali, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun talinya 30 meter, belum tentu, karena yang paling dangkal 30. Kalau tiba-tiba 40-50 meter, tidak mungkin. Hanya orang-orang setempat yang tahu berapa kedalamannya, karena mereka setiap hari mengambil air minum di tempat itu. Maka saya lanjutkan ayat yang ke-12. Wanita ini berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai ayat 14 ini wanita itu masih belum sadar, masih belum ngeh dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia masih berpikir bahwa Yesus tentang berbicara tentang air jasmani, air sumur itu. Sesungguhnya Yesus tidak berbicara tentang air biasa, tetapi Yesus sedang berbicara tentang air hidup, yaitu kebenaran firman Tuhan. Namun ayat yang ke-15, akhirnya wanita ini sadar, akhirnya wanita ini mengerti apa yang Yesus katakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan,
Berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya wanita ini memahami dan dia meminta kepada Yesus air hidup itu. Namun pada saat wanita ini meminta air hidup itu kepada Tuhan, ternyata Tuhan memberikan satu syarat kepadanya. Tuhan berkata apa? Panggillah suami. Lalu ayat selanjutnya berkata, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ayat 16 berkata, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Lalu perempuan itu berkata, aku tidak punya suami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika wanita ini meminta air hidup itu kepada Tuhan, Tuhan memberikan satu syarat kepadanya, panggil suamimu. Ada syarat untuk mendapatkan air hidup bagi wanita ini. Pergi dan panggil suaminya datang kepada Yesus. Yang dimaksud di sini bukanlah suami jasmani dari wanita Samaria ini, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah hubungan wanita ini dengan yang disembahnya. Kalau kita membaca kitab Hosea, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu digambarkan sebagai suami, sedangkan umat Tuhan digambarkan sebagai seorang istri. Istri tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia. Istri umat Tuhan tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia. Wanita ini dikatakan telah 5 kali berganti-ganti suami, 5 kali berganti-ganti Allah, 5 kali berganti-ganti sesembahan. Dari mana tahu? Kembali lagi 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, di mana tadi dikatakan bahwa tetapi setiap bangsa itu, 5 bangsa yang dikirimkan oleh dari bangsa Asyur oleh Nebukadnezar, dikatakan setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Ternyata Yesus tidak bicara tentang suami sungguhannya si wanita itu, tetapi Tuhan sedang berbicara, kamu sudah tidak setia dan berganti-ganti sesembahan, berganti-ganti ilah, berganti-ganti Allah. Itu yang sedang Tuhan katakan kepada wanita Samaria ini. Lalu ayat yang ke-18 saya lanjutkan. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Ketika wanita tadi berkata, aku tidak memiliki suami, dan Yesus menjawab, dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan. Ayat yang ke-20 berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, gunung Gerizim yang dimaksud, yang ada di Samaria. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di gunung yang ada di Samaria ini, dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Samaria memiliki bait sucinya sendiri di gunung Gerizim. Yerusalem memiliki bait sucinya sendiri di Yerusalem, orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa bait suci mereka adalah yang paling benar. Samaria menganggap bait sucinya paling benar. Yerusalem, orang-orang Yehuda menganggap di Yerusalemlah bait suci yang paling benar. Maka ayat 23 berkata demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab bahwa Bapa menghendaki penyembah demikian. Bapak Ibu Saudara, ayat sebelumnya berkata bahwa kata Yesus kepadanya, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Orang-orang Samaria, orang-orang Yahudi menganggap bahwa tempat ibadah mereka adalah yang paling benar. Karena itu Yesus sedang meluruskan cara berpikir mereka saat itu. Kamu
berkata Yerusalem paling benar, Gunung Gerizim di Samaria paling benar. Sesungguhnya bukan itu yang sedang Yesus katakan. Yesus katakan bahwa kamu tidak akan menyembah di Yerusalem, kamu tidak akan menyembah di Gunung Gerizim ini, tetapi kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saat Yesus meluruskan kekeliruan ini, apa yang telah mereka lakukan selama ini, Yesus mau mengatakan kepada orang si wanita ini, bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, bukan bicara tempat, bukan bicara tentang lokasi, bukan bicara tentang tata cara liturgi atau ritual-ritual manusia, bukan bicara tentang gedung, tetapi berbicara tentang roh dan kebenaran. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran seperti yang Allah kehendaki, yang disampaikan oleh Yesus kepada wanita Samaria ini? Roh di sini kalau kita lihat menggunakan huruf R kecil, artinya roh manusia. Sesungguhnya ayat ini tidak bicara tentang bahasa roh. Kenapa? Karena waktu itu Yesus belum naik ke surga dan Roh Kudus belum dicurahkan. Sehingga memang roh di sini bicara tentang manusia batiniah kita. Roh di sini, kenapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Dikatakan karena Allah itu roh. Kita menyembah dalam roh karena Allah kita adalah roh. Allah tidak kelihatan. Allah kita adalah omnipresent, artinya Allah maha hadir. Dia hadir di mana saja dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda, bagi semua orang yang sedang mencari dan menyembah Dia. Lalu kebenaran di sini berbicara tentang Yesus yang adalah Alkitab katakan jalan, kebenaran, dan hidup, dan keselamatan hanya kita dapatkan melalui Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini di mana kita sedang ada dalam kondisi situasi pandemi COVID-19, di mana kita tahu bahwa gereja-gereja sudah ditutup, semua kegiatan-kegiatan diubah menjadi online. Saya pribadi merasa bersyukur kepada Tuhan, dan semoga Bapak Ibu Saudara juga bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata pandemi yang kita alami saat ini telah menjadi sarana untuk kita kembali kepada kehendak Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi orang percaya, yaitu supaya kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mungkin sebelum pandemi ini terjadi yang tiba-tiba mendadak kita alami saat ini, kita merasa pengajaran kita paling benar, gereja kita paling benar, liturgi kita paling sempurna, pimpinan pujian kita paling baik, permainan musik kita paling benar, paling baik, paling profesional. Mungkin sebelum ini kita merasa Tuhan hanya hadir di gereja kita dan tidak di gereja-gereja lain, karena mereka semua mungkin sesat menurut kita. Tetapi saat ini, saat pandemi ini terjadi di antara kita, di antara orang percaya, bahkan di hampir seluruh dunia merasakan pandemi ini, semua telah tersibak. Kebenaran muncul seperti terang, dan inilah saatnya orang percaya kembali kepada kehendak Allah, yaitu menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Sesungguhnya menyembah itu bukan bicara tentang gedung gereja, bukan bicara tentang lokasi, bukan bicara tentang hamba Tuhan favorit Anda, bukan berbicara tentang liturgi penyembahan yang saudara lakukan dengan profesional. Tetapi sesungguhnya penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami ibadah online di rumah, tetapi tidak menghalangi kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Bahkan dikatakan bahwa penyembahan kita adalah seluruh kehidupan kita. Maka apapun yang kita lakukan saat ini, bahkan hanya dengan stay at home, kita sedang menyembah Tuhan. Bahkan saat kita sedang work from home, kita sedang menyembah Tuhan. Bahkan saat kita berkumpul bersama dengan anak-anak, suami istri dalam
kegiatan kita mungkin seolah-olah orang dunia menganggap itu sebuah kebodohan, tetapi sesungguhnya itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan loncat ayat yang ke-28 berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita berdosa ini tercatat dalam sejarah sebagai penginjil pertama. Sudah begitu wanita pula. Dia adalah penginjil pertama, wanita pertama sebagai penginjil bagi Samaria. Supaya Samaria mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan perjumpaannya dengan Yesus mengubahkan kehidupan wanita ini. Jangan bilang 360 derajat nanti balik lagi, saudara. 180 derajat. Wanita ini mengalami perubahan. Tuhan melakukan transformasi dalam kehidupan wanita ini. Tidak hanya hidupnya diubahkan, tetapi dia juga menjadi penjala-penjala manusia. Membawa orang-orang Samaria itu yang biasanya dia takut ngambil air saja jam 12. Karena supaya dia tidak ketemu dengan wanita-wanita lainnya yang mengambil timba. Karena dia mengalami penolakan secara sosial waktu itu. Tapi begitu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka wanita ini mengalami perubahan besar dalam dirinya. Bukan hanya dia berani datang ke kota menyampaikan tentang Yesus, tapi dia pun menjadi penginjil dan membawa orang datang kepada Yesus. Dan saat itu banyak orang percaya kepada Yesus. Orang-orang Samaria telah menerima jamahan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini, dari ayat 1 sampai 30 yang baru saja kita baca bersama-sama, ada 3 hal yang kita dapatkan dari cerita perikop ini. Yang pertama, bahwa kehadiran Yesus telah menembus batas yang tidak terseberangi selama 400 tahun bagi orang Yahudi dan Samaria. 400 tahun mereka merasa diri paling benar. Ternyata begitu Yesus hadir melalui wanita Samaria ini, maka semua tembok pembatas itu telah diruntuhkan. Yang kedua, kehadiran Yesus menembus diskriminasi gender, di mana saat itu orang Yahudi menganggap wanita tidak perlu dihargai, wanita sangat disepelekan. Tapi ternyata Yesus justru datang bagi wanita Samaria. Ditambah lagi Tuhan memilih orang yang sangat berdosa menurut ukuran manusia. Justru Tuhan memakai wanita ini bagi alat kemuliaannya. Bahkan sampai hari ini beberapa aliran-aliran gereja masih tidak menerima wanita sebagai pemberita firman. Namun dikatakan Galatia 3 ayat 28 berkata, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semua satu dalam kasih Kristus. Dan ini telah digenapi oleh Yesus melalui perjumpaannya dan percakapannya dengan wanita Samaria ini. Dan yang ketiga, hal yang ketiga yang kita dapatkan dari perikop ini adalah kehadiran Yesus mengubahkan orang berdosa. Jangan pernah menghakimi seseorang itu berdosa. Jangan pernah menghakimi saudara-saudaramu, rekan-rekanmu, dan engkau berkata engkau tidak layak, engkau tidak layak. Mungkin engkau mengalami ini, engkau mengalami COVID-19, mungkin engkau menjadi salah satu korban karena engkau berdosa. Jangan pernah hakimi, karena Tuhan bisa pakai orang berdosa. Bahkan orang yang sangat berdosa menurut ukuran manusia, Tuhan bisa pakai bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur menjadi anak-anak Allah. Dan saat ini tugas kita adalah menjadi seperti apa yang Allah kehendaki, yaitu menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Tetaplah beribadah dimanapun saudara berada, sekalipun melalui online. Tetaplah percaya Allah hadir di tengah-tengah saudara. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang sudah disampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan pagi hari ini boleh benar-benar membuka cara berpikir kami bahwa kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Materaikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini mungkin sedang melihat atau sedang bersama-sama dengan kami dalam renungan firman Tuhan ini. Kami percaya Engkau Allah kami omnipresent. Engkau ada di mana saja. Engkau ada di saat yang sama bagi orang percaya. Dan Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah kami, Allah adalah roh. Karena itu kami mau menyembah Engkau saat ini dengan kebenaran, yaitu dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami boleh pulang dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara Bapak Gembala, kita akan sama-sama menaikkan pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu menderita hatiku dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu oleh karena kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami.
Karena kami percaya Tuhan, Tuhan sedang menghendaki setiap kami menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kami dapat beribadah kepadamu, baik di rumah, baik di saat kami ada di mobil, pada saat kami di dalam perjalanan, kami boleh datang untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, kami boleh mempersembahkan kehidupan yang berkenan kepada-Mu Bapa, yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang menuntut kami menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang saat ini merasa terasingkan di saat kami Tuhan mengalami saat-saat di mana ibadah kami ditutup. Dan kami percaya Tuhan, ini tidak membatasi roh kami untuk datang mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Karena dimanapun Tuhan kami menyembah Engkau, karena kami percaya di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, meteraikan firman-Mu yang kami dengar. Dan bila saat ini Tuhan, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Kuduskan dan layakkan setiap kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan oleh perjamuan kudus ini. Setiap kami Tuhan boleh Tuhan tahirkan. Setiap kami boleh Tuhan kuduskan setiap hidup kami oleh kuasa perjamuan kudus ini Bapa. Karena tubuh dan darah-Mu ini Tuhan yang menyucikan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di depan kami ada roti dan anggur, dan kami imani inilah daging-Mu yang terpecah-pecahkan, dan inilah darah-Mu Tuhan Yesus yang tercurah oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Engkau rela mati kami Tuhan, supaya kami beroleh hidup kekal bersama dengan Engkau. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami pagi hari ini untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang siap terima tubuh dan darah Tuhan katakan amin. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau melayakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Kami sangat bersyukur karena lewat perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali akan pengorbanan, penderitaan,
bahkan kematian Tuhan di atas kayu salib dengan tujuan untuk menyelamatkan kami, memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami percaya melewati pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau menyucikan kehidupan kami, Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, itulah di saatnya kami boleh menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan telah janjikan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, saat ini di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu. Kami siap untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada malam tatkala Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, sambil memecah-mecahkan, Ia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah saat ini kita yang sudah menerima daging Tuhan yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kasih-Nya kepada kita, oleh sebab itu dengan iman makanlah daging Tuhan ini dengan penuh sukacita, karena kasih-Nya begitu besar atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Kita akan jalan tinggi-tinggi. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan lalu Ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, sesungguhnya kamu sedang memperingati kesengsaraan aku sampai aku datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau telah melayangkan kami menerima anugerah keselamatan lewat pengorbanan penderitaan-Mu Tuhan di kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu. Kami sangat mengucap syukur berkasih-Mu yang tidak dapat kami balas dengan apapun, kecuali kami menyerahkan hidup ini untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas keinginan kami, atas hati kami, atas pikiran kami, atas kehendak kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila Roh Kudus
yang menguasai menuntut kami untuk berjalan di dalam kebenaran, untuk hidup melakukan apa yang Bapa kehendaki di dalam diri kami. Roh Kudus, biarlah Engkau berdaulat atas setiap pribadi kami. Pimpin kami, tuntut kami di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami makin hari makin berkenan kepadamu. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah. Kita akan pujian. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah lewat siaran ini Tuhan, setiap acara ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang mengikuti acara kebaktian kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan jamah setiap hati mereka, Tuhan berkati setiap mereka, jemaat JKI Family Blessing dimanapun berada, bahkan setiap mereka yang sedang mengikuti acara ibadah ini. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan. Tuhan melindungi, memakari setiap kami dari segala perkara-perkara yang jahat. Tuhan, kami rindu Tuhan penyertaan-Mu menyertai perjalanan hidup kami sepanjang sepekan yang akan kami hadapi di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami, namun satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus dengan malaikat-malaikatmu dan pertolongan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu Bapa. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat dan umatmu.
yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyediakan berkat yang besar kepada setiap umat-Mu yang mengandalkan Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan pilih mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun sedang ada di rumah sakit, khususnya yang saat ini juga sedang terpapar virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, belas kasih-Mu turun atas setiap mereka. Jika Engkau mendengar setiap cerita hati mereka lewat doa mereka kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa akan menyatakan belas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga virus corona ini tidak memakan korban terus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis, baik suster, perawat, maupun dokter, maupun cleaning service, maupun petugas-petugas yang ada di rumah sakit yang sedang menangani semua penyakit, khususnya yang sedang menangani COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Tuhan sendiri akan melindungi mereka, mempakari mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada mereka yang terjangkit lagi dengan virus corona, akibat mereka yang sudah memberikan perhatian, berjerih lelah untuk merawat, memperhatikan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya, biar Tuhan panggari dan lindungi kota ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah kota kami Surabaya Raya ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati daerah-daerah khususnya Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Tuhan Engkau lindungi dan kota-kota seluruh di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka yang saat ini sedang berduka karena bagian dari keluarga mereka yang menjadi korban virus corona ini ya Bapak. Tuhan akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada setiap mereka. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi korban yang ada dari pabrik rokok Sampurna juga yang saat ini di Tenggaraya ada 500 karyawan yang terpapar virus corona ini Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter yang menangani mereka dan para suster di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam mujizat pertolongan kesembuhan yang dari Tuhan Yesus turun atas setiap mereka. Inilah doa kami Tuhan. Pimpin kami sepanjang minggu ini dan berkati setiap apa yang kami kerjakan. Kami mohon campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami dan seluruh keluarga kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah yang terbaik turun atas setiap kami. Haleluya. Yang percaya saudara diberkati Tuhan dan dilindungi, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.